وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر walillahil hamd. Tiada ungkapan rasa syukur pada hari yang mulia ini melainkan ucapan khairud doa. Itulah kalimat puja dan puji kepada Allah, meyakini dalam hati bahwa seluruh nikmat ini hanya datang dari Allah, bukan karena kepandaian dan kecerdasan kita, bukan karena kecerdikan dan kepiawaian kita. Semata-mata nikmat terima beres dari Allah Jalla wa'ala. Meyakini nikmat sebesar-besar pengabdian kita kepadanya sebagai wujud rasa syukur kepada Allah dengan cara mentauhidkan Allah, tidak berbuat syirik, kufur, nifaq, bid'ah, maksiat. Itulah hakikat syukur yang sebenarnya. Wa may yashkur, siapa yang bersyukur, fa innama yashkuru li nafsi, sungguh dia telah berterima kasih kepada dirinya sendiri. Wa man kafar, barang siapa yang ingkar, fa innallaha ghaniyyun hamid, sungguh Allah maha kaya lagi terpuji, tidak membutuhkan sedikit pun makhluknya. Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Semoga salawat dan salam terlimpah kepada qudwah dan uswah kita, baginda Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, manusia mulia, suri toladan kita, manusia yang kita harapkan pertemuannya kelak di hari kiamat, di pelataran akhirat, di telaga beliau untuk menikmatinya, yang airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, lebih harum dari kasturi, gelas minumnya sebanyak bintang di langit. Siapa yang meminum air telaga tersebut akan dihilangkan haus untuk selamanya. Berlindung kita kepada Allah dari orang-orang yang diusir atau terusir dari telaga beliau. Mereka adalah orang-orang yang mengamalkan satu amalan ibadah atau menyerupai ibadah atau dianggap ibadah tanpa perintah, contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sepeninggal wafat beliau. Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Hari ini telah berkumandang pengagungan kepada Allah Jalla wa'ala di seluruh penjuru bumi, di bulan yang mulia, di bulan suci,
bulan haram, di hari yang mulia, hari nahar, hari di mana kita dianjurkan, diperintahkan untuk menapak tilas perjalanan manusia-manusia mulia. Ibrahim Khalilullah, Khalilur Rahman, kecintaan dan kesayangan Allah Jalla wa'ala. Maka tidak ada orang yang mengikuti jejak langkah millah Ibrahim melainkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena Allah Jalla wa'ala memerintahkan beliau, "Qul," katakan Muhammad, "Innani hadani Rabbi," sesungguhnya aku telah diberikan petunjuk oleh Rabbku, ila siratim mustaqim, kepada jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus itu? Dinan qiyaman, agama yang hak, agama yang benar, millata Ibrahim hanifa, yakni millah agama Ibrahim yang lurus, wa ma kana minal musyrikin, dan sungguh beliau bukan termasuk orang-orang musyrik. Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, beliau diberikan oleh Allah kemuliaan untuk membimbing umat manusia tatkala tak seorang pun manusia yang hidup ketika itu mentauhidkan Allah Jalla wa'ala. Hanya beliau dan istri atau keluarganya yang mentauhidkan Allah, menyembah kepada Allah Jalla wa'ala, yang kemudian nanti Allah Jalla wa'ala menjadikan keluarga beliau adalah keluarga berkah yang selalu menghidupkan tauhid sepanjang hidup, sepanjang sejarah manusia hingga datangnya hari kiamat. Beliau dikaruniai istri, ada Sarah, ada Hajar. Dari Sarah nanti muncul Ishak, dari Ishak ada Yakub. Yakub adalah Israel yang artinya hamba Allah. Dari Yakub ada 12 anak, di antaranya ada Nabi Yusuf, ada di antara mereka Su'aib, Ayub. Kemudian ada di antara mereka yakni Musa alaihissalatu wassalam, ada Harun, ada Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Yahya, Zakaria, Yahya, dan Isa alaihissalatu wassalam. Mereka adalah pengikut millah Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, yang tidak menyembah melainkan hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dari Hajar turun anak yang bernama Ismail. Ismail kemudian menikah dengan salah satu bangsa Arab dari suku Jurhum. Darinya muncul Bani Ismail. Di dalamnya adalah bangsa Arab, ada suku Quraisy, di dalamnya ada Bani Hashim, di dalamnya ada Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka tauhid tegak dengan adanya yakni keturunan dari Nabi kita Ibrahim alaihissalatu wassalam, yang hari ini semua ibadah kita semua tidak lain adalah dalam rangka menapak tilas perjalanan Nabiullah Ibrahim dan keluarga beliau. Mulai dari solat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, demikian pula umrah kita, bahkan kurban kita, semua mengikuti Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Bahkan perkara-perkara yang sangat kecil sekalipun menurut pandangan manusia hari ini, semua itu adalah millah dari Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Oleh karena itu, beliau diangkat oleh Allah sebagai pemimpin umat manusia yang hari ini seluruh ajarannya diikuti dengan baik, baik mereka yang taslim atau mereka yang tidak mau mengikuti ajaran beliau. Maka peradaban yang ada hari ini adalah millah Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-124, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun
Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdi adh-dhalimin. Dan ingatlah ketika Rabb-nya Allah menguji Nabi Ibrahim dengan kalimat-kalimat, kemudian Nabi Ibrahim menunaikannya dengan baik. Kemudian Allah berfirman, inni ja'iluka lin-nasi imama. Sesungguhnya aku hendak menjadikan kalian, yakni pemimpin untuk seluruh umat manusia. Pemimpin di sini yang dimaksud yakni Nabi Allah Ibrahim akan dijadikan pemimpin yang ajarannya, peradabannya diikuti sampai akhir zaman. Mendengar itu, Allah mengatakan sebagai pemimpin, Nabi Ibrahim pun menjawab, wa min dzurriyyati, dan juga anak keturunanku wahai Allah, jadikan mereka pemimpin. Allah menjawab, la yanalu ahdi adh-dhalimin, janjiku ini tidak akan mengenai orang-orang yang zalim. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menjelaskan tentang ayat ini, yaitu khususnya kalimat-kalimat yang diujikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim, tidak lain adalah yakni manasik, baik manasik haji ataupun umrah, demikian pula kurban. Semua itu adalah syariat yang awalnya adalah ujian Allah kepada Ibrahim dan keluarganya, mulai dari tawaf saat beliau usai membangun Ka'bah, kemudian syai, bagaimana Hajar Ummu Ismail mencari air, demikian pula lempar jumrah. Semua itu adalah rangkaian perjalanan manusia mulia Ibrahim alaihissalatu wassalam. Bahkan Ibnu Abbas mengatakan bahwa ujian kalimat-kalimat yang Allah ujikan kepada Ibrahim dan keluarganya itu menyangkut masalah toharoh, masalah yang sangat pribadi, masalah yang mungkin dianggap orang remeh, tapi ini merupakan millah Ibrahim yang sampai hari ini diikuti oleh seluruh umat manusia di muka bumi ini. Apa itu? Asyratun minal fitrah, 10 fitrah, 5 di kepala, 5 di badan. Apa 5 di kepala? Qassus syarib, mencukur kumis, wa ahwul lihya, memanjangkan jenggot, istinsyakul ma, memasukkan air ke hidung, matmadha, berkumur, siwak, menggosok gigi, membersihkan mulut. Tidak ada seorang pun hari ini yang tidak melakukan yakni millah Ibrahim ini. Siapapun dia, baik muslim ataupun non muslim, mereka gosok gigi, mereka mencukur kumisnya, mereka berkumur. 5 di badan. Apa 5 di badan? Pertama, al-khitan, khitan. 2, al-istihdad, mencukur bulu kemaluan. 3, wanakful ibti, mencabut bulu ketiak. 4, wanakful ibti, waqatful adfar, memotong kuku. Dan yang kelima adalah istinja, yaitu membersihkan dari bekas buang air kecil dan bekas buang air besar. Tidak ada manusia hari ini yang tidak cebok, semua cebok. Tidak ada manusia hari ini yang tidak yakni memotong kukunya, semua memotong kukunya. Itu adalah bukti bahwa Ibrahim dipilih oleh Allah sebagai pemimpin umat yang membawa peradaban umat manusia hari ini. Oleh karena itu, pantaslah apabila tidak ada seorang pun yang kita sebut ketika kita sholat, kecuali hanya 2 manusia. Sejak kita ucapkan sholat kita dengan takbir, diakhiri dengan salam, semuanya memanggil Allah. Hanya 2 makhluk yang kita sebut dalam sholat kita. Siapa? Ibrahim dan keturunannya, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah setiap saat minimal 5 kali kita ucapkan atau 9 kali kita ucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Inilah keberkahan hidup karena dia mendapatkan cinta Allah. Kalau Allah sudah mencintainya,
Allah perintahkan seluruh penduduk langit mencintainya. Kalau Allah sudah mencintainya, maka Allah perintahkan seluruh penduduk bumi mencintai orang-orang kekasihnya. Bahkan Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan kehidupan beliau sebagai suri toladan, buah tutur yang baik untuk seluruh dan segenap umat manusia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kenapa begitu besar kecintaan Allah kepada Ibrahim? Semua berangkat dari cinta beliau kepada Allah Jalla wa'ala. Dan terbukti bahwa cinta Ibrahim itu lebih besar daripada cintanya kepada selain Allah. Seluruh rangkaian yang kita amalkan ini dalam rangka memupuk rasa cinta kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala, yang semua itu pada awalnya merupakan bukti cinta Ibrahim kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Beliau harus meninggalkan orang tuanya yang dia cintai karena diusir, karena dia menegakkan tauhid, sementara kedua orang tuanya menyembah patung berhala. Kecintaannya kepada Allah lebih besar daripada cintanya kepada orang tuanya. Allah uji yang kedua dengan istrinya. Betapa cintanya Ibrahim kepada Sarah, kepada Hajar, tapi rela meninggalkan Hajar di lembah Bakkah yang tidak ada manusia, bahkan tidak ada air sedikit pun. Saat itu tidak ada manusia yang tinggal di sana. Semua itu dalam rangka mewujudkan cintanya kepada Allah, karena Allah perintahkan untuk memindah yakni Hajar dan anaknya Ismail di tempat yang kelak nanti akan dibangun Baitullah di tempat itu sebagai sentral pusat peribadatan seluruh umat manusia di muka bumi ini. Yang ketiga, cinta yang paling berat adalah cintanya kepada anak. Bertahun-tahun Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas salihin. Wahai Allah, karuniakan aku anak yang saleh. Usia 86 tahun Nabi Ibrahim baru dikaruniai anak. Itulah Ismail, 13 tahun sebelum lahirnya Ishak. Anak yang dicintainya, anak satu-satunya ketika itu yang merasuk dalam hatinya rasa cinta. Ternyata Allah menguji Nabi Ibrahim. Apakah kecintaannya kepada Ismail akan melebihi cintanya kepada Allah? Maka di satu malam Nabi Ibrahim melalui mimpi diberi wahyu agar Nabi Ibrahim menyembelih Ismail. Allah abadikan kisahnya di dalam Al-Quran surah As-Saffat pada ayat 102. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya. Dan ketika Ismail sanggup diajak bekerja membantu Ismail, kemudian Nabi Ibrahim bermimpi, inni ara fil manam, sesungguhnya aku melihat dalam tidurku, aku bermimpi, anni atbahuk, aku menyembelihmu wahai anakku, fandur madza tara, bagaimana pendapatmu wahai anakku tentang hal ini? Maka Ismail sebagai anak yang ditakdirkan sebagai hamba Allah, ghulamun halimun, anak yang sabar, anak yang santun, maka menjawab, ya abatif alma tu'mar, wahai Abah, kerjakan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, mudah-mudahan engkau wahai Abah mendapati aku sebagai anak yang sabar. Maka keduanya pun berangkat di hari Tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah, karena perintahnya di Mina. Beliau berdua berangkat ke Mina, tapi tanggal 8 Dzulhijjah tersebut beliau masih ragu. Akhirnya beliau keluar dari Mina menuju ke Arafah. Disitulah kemudian Nabi Ibrahim yakin seyakin-yakinnya bahwa ini adalah perintah Allah. Inilah yang kemudian dijadikan napaktilas perjalanan ibadah yang bernama wukuf di Arafah. Setelah itu Nabi Ibrahim yakin bahwa ini adalah perintah Allah, maka berangkatlah Ibrahim ke Mina selepas matahari terbenam menuju ke tempat penyembelihan. Beliau mampir di Musdalifah, dan selepas itu yakni waktu terbit fajar dan terbit matahari, barulah kemudian beliau berangkat ke Mina.
tempat yang telah ditunjukkan sebagai tempat penyembelihan, yakni Ismail alaihissalatu wassalam. Tatkala keduanya berserah diri kepada Allah, maka Allah Jalla wa'ala memanggil dari atas langit, falamma aslama fatallahu bil jabin. Ketika keduanya telah siap menyerahkan diri untuk Allah, dengan pisaunya yang besar Ibrahim siap menyembelih Ismail. Ismail siap dengan pelipisnya diletakkan di bawah batu, ditempelkan di bawah batu. Maka keduanya pun dipanggil oleh Allah, fanada ayya Ibrahim, wahai Ibrahim, qad saddaqtar ru'ya, kau telah membenarkan mimpiku. Maka pisau itu pun tidak bisa melukai sedikit pun yakni leher Ismail, seakan ada tembaga yang melapisi leher beliau. Lantas wafadainahu bidzibhin azim, Allah mengganti Ismail, ditebus dengan sembelihan domba yang berasal dari surga, berwarna putih, berjenis kelamin jantan, bertanduk, bermata bagus, diikat dari rumput, diikat dengan tali yang terbuat dari rumput samurah. Yang rumput ini diambil dari jannah atau surga. Maka inilah yang kemudian kita napatilasi sebagai ibadah kurban. Ma'asyiral muslimin, semua ini tidak lain adalah ujian yang Allah telah ujikan kepada keluarga Ibrahim, dan semua itu telah dilaksanakan dengan baik sebagai bukti cintanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka hari ini kita sebagai pengikut Nabi Muhammad, pengikut Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, pasti semua akan diuji oleh Allah, yakni dengan ujian cinta. Apakah kita cinta kepada dunia ini, ataukah kita cinta kepada kehidupan akhirat, pertemuan kita dengan Allah? Apakah kita cinta dengan harta, ataukah kita cinta yakni kepada Allah sebagai puncak dari cinta hamba kepada Sang Khalik? Maka semua rangkaian ibadah yang kita lakukan, salat 5 waktu, itu adalah ujian cinta. Apakah kita cinta kepada pekerjaan? Ketika berkumandang takbir adzan, dipanggil kita untuk salat, ataukah kita cinta kepada Allah? Demikian pula harta-harta kita hari ini. Apakah kita lebih cintai daripada cinta kepada Allah, sehingga kita enggan menunaikan perintah zakat? Demikian pula perintah berkurban. Semua ini dalam rangka menguji rasa cinta kita, yakni cinta kepada Allah tabaraka wa ta'ala yang harus diletakkan di tempat tertinggi. Maka sebelum manusia mendapatkan kenikmatan surga, apabila dia mewujudkan cintanya kepada Allah lebih tinggi dari selain keduanya, Allah akan tanamkan dalam hatinya surga di dunia ini. Apa itu? Halawatul iman, lezatnya, manisnya iman. Apapun keadaan manusia, kayakah dia, miskinkah dia, tidak punya hartakah dia, mungkin dia kaya raya ataupun punya segalanya, semua akan diberikan oleh Allah kebahagiaan tatkala cintanya kepada Allah ditempatkan di tempat yang tertinggi. Nabi SAW bersabda, salasatun, ada 3 perkara, man kunna fihi wajada bihi halawatal iman. Ada 3 hal, apabila 3 perkara ini ada pada diri manusia, pasti dia akan mendapatkan kebahagiaan. Apa kebahagiaan itu? Halawatul iman, manisnya, lezatnya iman. Pertama, man kana Allahu wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimman siwahuma, yakni Allah dan Rasulnya dicintai lebih dari selain keduanya. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, mencintai manusia, mencintai sesuatu semata-mata karena Allah. Maka kita diperintahkan mencintai segala sesuatu yang hari ini kita miliki semata-mata dalam rangka cinta kepada Allah. Maka cinta kepada suami karena Allah, cinta kepada istri pun harus karena Allah, cinta kepada anak karena Allah, cinta kepada harta kita, semuanya harus karena Allah. Dengan cara seperti itu, Allah akan meletakkan kebahagiaan di dalam hati kita. Apapun keadaan kita,
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kekayaan itu bukan banyaknya harta, akan tetapi kekayaan itu adalah kekayaan jiwa yang di dalamnya berisi iman dan takwa. Laisal ghina, kata Nabi, bukanlah kekayaan bikasratil arad, dengan banyaknya harta yang melimpah, walakin ghina, akan tetapi kekayaan itu ghinan nafs, yakni kekayaan yang ada di dalam hati. Itulah kekayaan iman, kekayaan ilmu yang dapat mengantarkan kita yakni kepada kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kehidupan yang kita saat ini jalani tidak akan lama lagi akan berhenti dengan datangnya ajal. Maka siapapun di antara kita pasti akan bertemu dengan Allah. Maka bagaimana pertanggungjawaban untuk semuanya ini? Maka kita sebagai kepala keluarga, sebagai pemimpin di muka bumi ini, yang masing-masing memiliki umat, mereka adalah anggota keluarga kita, bertanggung jawab atas kepemimpinan, yakni terhadap istri dan anak-anak kita. Nabi bersabda, rajul, seorang lelaki, ra'in ala ahlihi, dia adalah pemimpin atas keluarganya, wa mas'ulun ar-ra'iyati, maka kelak akan ditanya oleh Allah tentang kepemimpinannya. Maka kita sebagai keluarga wajib mempersiapkan diri untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan kepada keluarga kita. Allah Jalla wa'ala memperingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ku anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, dan keluargamu, nara, dari ancaman api neraka, waquduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Oleh karena itu, seorang ra'in, seorang rois, seorang hakim yang merupakan terjemahan daripada ar-rijal yang diberikan oleh Allah qawam, yaitu kekuasaan dan kepemimpinan, wajib bertanggung jawab atas istrinya. Maka bernasihatlah kalian kepada keluarga, istausu bin nisa'i khaira, nasihatilah istri-istrimu, wanita-wanita kalian dengan baik. Demikian pula peringatkan anak-anak kalian agar selalu taat kepada Allah. Wasiatkan kepada mereka, yakni wasiat terbaik, agar mereka senantiasa bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka ketika manusia nanti diminta pertanggungjawaban atas istrinya, kenapa istrinya tidak menutup auratnya, maka kelak seorang lelaki tidak akan bisa masuk surga sebelum menyelesaikan tanggung jawabnya. Jangan sampai istri dan anak-anak perempuan kita menjadi orang-orang yang akan menjadi penghuni neraka. Sinfan, kata Nabi, min ahlin nar, ada dua penduduk neraka yang belum pernah aku melihat sebelumnya. Pertama, qaumun siyad ka'adnabil baqar yadribuna bihan nas, yakni orang yang memiliki cambuk cemeti seperti seekor atau ekor sapi yang dipakai untuk memukul orang lain. Yang kedua, nisaun ariyatun, wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang, pakaiannya mungkin terbuka sebagian auratnya, atau tipis, tembus pandang, atau mungkin ketat. Inilah yang disebut dengan nisaun ariyat, berjilbab tapi auratnya terbuka. Demikian pula mumilatun ma'ilatun ru'usahunna ka'asnimatil bukhtil ma'ila, wanita yang dandan ala jahiliyah, rambutnya ditata sedemikian rupa bagaikan punuk unta. Maka Nabi SAW memperingatkan wanita ini, la yadkhulnal jannah, tidak akan masuk surga, wala yajidna rihaha, bahkan wanita ini tidak bakal mencium bau surga, kata Nabi. Walakin rihaha, padahal baunya la yujadum min masiratin kada wa kada, baunya dapat dicium dari jarak perjalanan 500 tahun perjalanan. Itulah bau surga. Akan tetapi wanita ini tidak mampu menciumnya. Sebab apa? Karena dia tidak mau menutup auratnya. Siapa yang bertanggung jawab dalam hal ini? Ar-rijal, para suami.
Mereka bertanggung jawab. Kenapa anggota keluarganya, istri-istrinya, anak-anak perempuannya membuka auratnya, sehingga dia bisa mempertontonkan sebagian dari auratnya. Maka para wanita, sadarlah, sekalipun engkau memiliki suami yang tidak pandai mendidik, tapi ingatlah, kesempatan untuk mendapatkan masuk surga secara instan ada pada diri Anda dengan cara taat kepada Allah. Itulah qanitat. Wanita-wanita solihah adalah taat kepada Allah, dan juga hafizat, yaitu memelihara dirinya, memelihara auratnya, memelihara kehormatannya. Maka Nabi SAW bangga kepada wanita seperti ini, sehingga beliau bersabda, idza shallatil mar'a khamsaha, jika wanita melaksanakan salat fardunya yang 5 waktu, wa asamat syahraha, dia melakukan puasa Ramadan sempurna, kalaupun harus udzur dia ganti di hari yang lain, wa ata'at ba'laha, dan dia taat kepada perintah-perintah suaminya yang ma'ruf, yang tidak bermaksiat, wa hassanat farjaha, dan dia memelihara kehormatannya, memelihara auratnya, memelihara kemaluannya. Maka apa kata Nabi? Dari 4 ini Nabi mengatakan, dakhalatil jannah min thamaniyatil abwabin syi'ti, masuklah kau wahai wanita ke dalam surga dari 8 pintu surga yang kau mau. Hanya 4 perkara: taat kepada Allah dengan salat 5 waktunya, taat kepada Allah dengan puasa Ramadannya, taat kepada suami dengan perintah-perintahnya yang ma'ruf, dan memelihara diri hafizat bima hafizallah, karena Allah kemudian menjaganya. Maka wanita seperti ini diberikan cara masuk surga dengan mudah, dengan instan. Sementara kita para rijal tidak demikian, harus berjuang dengan baik. Bagaimana caranya supaya istri, anak-anak perempuan kita mendapatkan karunia yang besar ini? Semata-mata ini tidak lain adalah kemudahan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka hendaklah kita sebagai pemimpin yang bertanggung jawab atas keluarga kita selalu minta pertolongan kepada Allah, sebagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam tidak pernah lepas dari minta pertolongan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka berdoalah kepada Allah Jalla wa'ala senantiasa dengan doa yang diajarkan melalui Ibrahim, Rabbi habli minas salihin. Berdoalah kepada Allah sebagaimana ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang ditakdirkan oleh Allah Jalla wa'ala untuk mendapatkan nikmat di surga. Mereka tidak lepas dengan doanya, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan selalu mintalah kepada Allah ketetapan iman, kemantapan hati, agar selalu berada di jalan Allah. Jangan lupa untuk berdoa, minta pertolongan kepada Allah dengan kalimat Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Allah, berilah pertolongan kepadaku untuk selalu mengingatmu, memperbaiki amal ibadah kepadamu, dan bersyukur kepadamu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, maka sebagai bukti bahwa kita cinta kepada Allah Jalla wa'ala, ikutilah perjalanan manusia-manusia mulia, khususnya Nabi Ibrahim dan penerusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Jalla wa'ala menantang kita semua. Jika kau memang cinta kepada Allah, buktikan. Buktikan kalau kau cinta kepada Rasul, buktikan. Kata Allah Jalla wa'ala dalam surah yakni Ali Imran pada ayat 31, Qul, katakan Muhammad kepada umatmu, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ikutilah aku, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksudnya. Maka Allah Jalla wa'ala akan mencurahkan cintanya kepadanya. Yuhibbukumullah, kata Allah, niscaya Allah akan mencintaimu.
Bahkan dari hasil cinta itu, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Tidak ada hasil akhir dari ampunan melainkan kenikmatan surga, yaitu keridhaan Allah tabaraka wa taala. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka siapa saja di antara kita yang mengaku cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul, ittiba millah Ibrahim adalah sebuah keniscayaan. Ittiba sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah kemestian dan keharusan. Dan inilah bukti daripada cinta kita kepada Allah dan Rasul dengan cara ittiba kepada beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, walillahil hamd. Di hari yang mulia ini, marilah kita bersama bermunajat kepada Allah untuk senantiasa diberikan bimbingan, hidayah, taufik, agar kita senantiasa istiqomah dalam keimanan, di dalam amal saleh, hingga datangnya kematian menjemput kita. Semoga Allah Jalla wa'ala mengumpulkan kita kelak bersama minan nabiyyin, para nabi, was-siddiqin, yakni orang-orang yang jujur, yang benar, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid, was-salihin, dan orang-orang yang saleh, wa hasuna ulaika rafiqa, mereka itulah teman yang sebaik-baiknya dalam kehidupan dunia dan kelak sampai di akhirat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات ويا منزل البركات ويا قاضي الحاجات في البر والبحر إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.